Alright guys, Cardano akhirnya hit target. Hit target gua 4 hari yang lalu. Setelah sebelumnya ETH juga hit target. Dan lanjut Cardano. Sekitar 3 minggu lalu, Cardano masih bergerak di bawah harga 1,2 dolar. Dan sekarang udah hampir 2 dolar. Dan bagaimana planning price action ke depannya, analisa pandangan gua terhadap Cardano ke depannya. So langsung aja kita bahas. Let's go. Gas bro. Yo, what up guys? Balik lagi channel Ihsan Agas and welcome to Crypto Time yo. Dimana setiap harinya gue berbagi informasi mengenai cryptocurrency atau crypto aset, baik dari technical analysis, data on chain, juga news atau sentimen, dan pokoknya hal-hal penting lainnya mengenai crypto. Kalau kalian suka cuan dari crypto, sebelum kalian lanjutin video ini, silahkan kalian like dulu. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, oke? So langsung aja kita ke pembahasannya. Pada video kali ini gue akan bahas mengenai Cardano dan sedikit mengenai Bitcoin juga Ethereum. So ya, sekali lagi gue ucapin selamat buat yang udah sabar mungkin ya ngikutin analisa kita selama crash kemarin ya. Selamat yang buat yang udah beli Cardano di bawah harga 1,2 dolaran ya. Saat bear kemarin, kita salah satu saksi dari sejarah ya perjalanan ini, dan ini perjalanan ini masih panjang guys. Welcome ada geng. Dan semoga membuahkan hasil seperti apa yang kita harapkan. Tapi apakah ini akhir dari perjalanan ini? Menurut gua belum ya. Ini belum akhir dari perjalanan Cardano ya. Big step di depan ada smart contract, dan mungkin nanti akan berdatangan ekosistem baru yang akan menggemparkan. We'll see, kita nggak tahu. Tapi sekarang kita lihat dulu secara teknikal. Sebelum kita ke chart Cardano, kita lihat dulu Bitcoin dominance, dimana kalau kita lihat sekarang ini sangat kontras sekali. Bitcoin dominance sekarang terkoreksi atau berada pada posisi merah, dan semua koin atau mayoritas koin sekarang berada pada posisi hijau. Dan seperti yang pernah gua bahas, ini pertanda sebuah alt season dimulai. Right, lihat ini semakin strong. Altcoin akan semakin strong. Ya mungkin sebuah koreksi seperti kemarin itu hal yang wajar, tapi kita sekarang berada dalam trend uptrend atau berada dalam trend bullish. Jadi manfaatkan sebisa mungkin koreksi-koreksi buat yang mau nambah gitu ya. Tapi not financial advice, semua transaksi jual dan beli ada pada keputusan tangan kalian masing-masing, oke? So langsung aja jump to the Cardano chart. Nah, di sini ya guys ya. Kalau kita lihat seperti yang udah gua bahas pada video sebelumnya, Cardano ini memiliki sebuah resistance yang penting di sini. Ya. Dan itu berada pada harga 1,83an ya. 1,83 dolaran ya. Dan menurut gua ini merupakan sebuah resistance penting untuk Cardano membuat ini sebagai support selanjutnya. Apalagi kalau Cardano bisa membuat koreksi sampai area sini ya. Dan menurut gua ini akan menjadi sebuah strong support yang lebih kuat lagi guys. Gua harapkan Cardano bisa retrace dulu ya ke support area 1,83an guys. Sehingga ini akan konfirmasi support yang sangat kuat ya. Atau bisa dibilang gua mengharapkan retest ya ke area breakout resistance ini ya. Tapi kalau kita lihat ke time frame 4 jam, lihat bagaimana strugglingnya ya ketika Cardano ini akan breakout dari area 1,83 ini ya. Lihat, dia sempat naik dan closing candle hariannya tidak mampu dan akhirnya koreksi ya. Dan hari ini dia break dengan meyakinkan karena lihat ini diikuti dengan volume ya. Tapi kalau kita lihat di sini di RSI, ini ada yang menarik juga ya. Ini cenderung berpotensi Cardano ini membentuk sebuah bearish divergence ya guys ya. Lihat, dimana ketika harganya naik, indikator RSI atau indikator kekuatan beli dia menurun ya. Tapi di sini belum confirm ya, dia belum membentuk sebuah swing ya. Di sini juga belum ada close swing ya. Di sini juga belum close ya stokastiknya ya. Kita tunggu apabila benar dia closing untuk swing seperti ini, gue bisa kategorikan ini sebagai bearish divergence. Dan ya seperti yang gue targetkan, mungkin bisa turun ke area sini ya 1,83 ataupun paling tidak di neckline ini guys, setidaknya ke 1,89 ya, antara 1,837 atau 1,89. Mungkin kalian yang belum beli boleh pasang limit order di area situ. Not financial advice tapi ya terserah kalian, gua nggak bertanggung jawab ya. Tapi itu ya buat pandangan gua. Kalau gua sih sampai sekarang masih hold intinya ya. Karena kalau kita lihat lah, gua ada sebuah pandangan jangka panjang lagi bagaimana target selanjutnya untuk Cardano ya.
Kita akan rubah ke time frame 1 hari. Di sini gue udah gambarkan di area-area sini ya, dimana ini adalah untuk event besar ya, Alonso Hard Fork testnetnya kan berada paling tidak 31 Agustus lah ya, pokoknya akhir Agustus. Dan juga untuk Alonso Hard Fork mainnetnya ya, yaitu paling tidak 30 September. Di sini gua ada sebuah history. Di sini dimana sebuah upgrade besar juga terhadap Cardano, yaitu Sally Hard Fork. Dimana sebelum terjadinya Sally Hard Fork itu juga terjadi sebuah crash kecil ya. Ini terjadi pada COVID 2020 ya. Dan dilanjutkan naik, dan yang menarik di sini ya, ketika Cardano mampu break dari area golden ratio guys. Di sini dia menjadikan golden ratio ini sebagai support dan menjadi tumpuan untuk kenaikan ke depan ya. Dan pada saat terjadinya launch Sally Hard Fork, terjadi sebuah sideways pada Cardano ya. Dan ini, lihat, ini terbentuk sesuatu yang menarik guys. Cardano sekarang udah menembus area golden ratio Fibonacci, atau sekarang dia memasuki sebuah golden pocket yang berada pada harga 1,881575 dolar ya. Sehingga itu persis juga merupakan area yang gua bilang tadi berpotensi membentuk sebuah support dari yang sebelumnya ini ya. Jadi area golden ratio ini bisa juga banyak yang mengartikan juga, beberapa analis golden ratio juga bisa sebagai golden buy, karena itu adalah area penting ya dalam teori matematika dan kecenderungan berulang. Nah, apabila kita lihat sekarang ya, Cardano ini sudah berhasil breakout dari 1,881575 ya, atau golden ratio-nya, dan area targetnya paling rasional yaitu bisa ke 3,4 atau bahkan ke 3,5 dolar. Ya, tapi perjalanan ke situ tidak akan secepat itu ya, akan jadi mungkin roller coaster dan lain-lain. Coba kita lihat di sini ya. Lihat contohnya ya. Lihat ketika Cardano ini berhasil ya breakout dari golden ratio ini, lihat. Naik dan bahkan sampai ke area rasio Fibonacci selanjutnya ya, 1,618 ini. Dan seperti yang gua bilang kemarin ya, biasanya apabila menembus lagi rasio Fibonacci di area merah ini, karena area merah ini adalah sebuah area yang sangat warning ya, berat sekali. Lihat apa yang terjadi. Setelah ya malah menyentuh area sini ya, area merah ini, Cardano terjadi koreksi yang sangat dalam ya di sini, lumayan dalam ya. Bisa dibilang sebagai mini crash lagi, tapi kecenderungannya dia tidak akan lagi mengulangi untuk menyentuh lagi ke area golden ratio sebelumnya di harga 0,51 dolar ini guys. Lihat. Terus selanjutnya ya, ini pada fase mini crash selanjutnya pada Cardano ya. Lihat. Ini diambil dari swing high to swing low-nya. Dimana di sini Cardano ketika breakout juga dari golden ratio ini ya, golden ratio-nya. Ini ya, area sini. Lihat. Itu di 0,124 ya. Ini golden ratio-nya, lihat. Bagaimana Cardano menjadikan golden ratio ini sebagai support kuat ya. Lihat, dia sentuh 1-2 kali. Ini juga hampir dia menumpukannya di sini, tapi dia tetap berhentinya di area golden pocket-nya ya. Nah, di mana area golden pocket golden ratio dari yang sekarang? Yaitu di antara harga 1,88 sampai 2,13 ya. Jadi apabila terjadi sideways di situ, itu sangat bagus sekali, sangat-sangat gua nantikan. Apabila dia membuat sebuah konsolidasi lagi di situ, itu sebuah kecenderungan yang sangat bagus. Apalagi kalau dia break lagi dari 2,13, mungkin target selanjutnya yang gua targetkan di 3,4, ini adalah sebuah kemungkinan yang realistis. Ini menurut technical analysis, oke. Mungkin buat gua akan melakukan taking profit buat Cardano ini ketika ya sudah berada pada area merah ini. Jadi mungkin di area 4 dolaran ya, area 4,5 dolar mungkin. Ya pokoknya di atas 3,5 dolar mungkin gua akan sedikit ambil profit, dan mungkin gua akan mencari posisi selanjutnya mungkin. Itu yang gua lihat sekarang ini untuk jangka panjang ya guys. Wow, Cardano udah menyentuh 2 dolar sekarang guys. Wow. Selamat guys. Ini adalah sebuah resistance psikologi ya. Wow, sekarang menyentuh 2 dolar guys. Selamat. Selagi gua ngerekam ini, akhirnya Cardano menyentuh 2 dolar. Dan ya, selamat. Seru banget. Makin excited gua untuk melanjutkannya. Kita lihat ke Ethereum dulu. Ethereum di sini juga sama ya. Saat itu Ethereum break dari area resistance penting ini guys ya. Ini sama juga dengan Cardano, dan
saat itu Ethereum sempat retest ya ke area resistance itu guys, di 2900 ya. Jadi kecenderungan Cardano pun bisa saja retest di area situ guys. Nah sekarang gua pengen ngecek area golden ratio dari Ethereum ya. Setelah tadi gua lihat pada Cardano udah breakout meskipun belum confirm ya. Untuk golden ratio itu yang besar sebenarnya sangat lebih bagus untuk konfirmasinya menggunakan time frame weekly guys. Ya, karena ini sebuah swing yang besar ya. Nah, sekarang kalau kita lihat Ethereum malah belum sampai ke area golden ratio dari swing high tertingginya beberapa bulan yang lalu. Ya, dia malah belum nyampe situ guys. Sedangkan Cardano udah melebihi ya. Kita cek juga Bitcoin. Ya, kalau kita lihat Bitcoin juga belum sampai ya ke area golden ratio-nya. Area golden ratio dari Bitcoin itu di harga 51.322 sekian guys. Jadi kecenderungan di antara dua ini yang kecenderungannya super bullish Cardano ya. Apalagi kalau kita cek antara Cardano to ETH ya, seperti yang udah gua bahas pada video sebelumnya, ada to ETH. Look, ini kecenderungan Cardano bisa breakout hari ini ya. Tapi belum confirm. Lihat ini juga diikuti volume guys. Lihat, ini volumenya ya, stunning sekali ya. Antara Cardano to Ethereum ini bentuk sebuah symmetrical triangle dan area targetnya segini ya. Terus kita ukur kira-kira berapa persen ya perbandingan antara Cardano to Ethereum. Wow. Ini kalau kita lihat, Cardano bisa profitable 114% dibandingkan Ethereum. Wow, ini mungkin saja. Karena kalau kita lihat market kapitalisasi dari Cardano jauh di bawah Ethereum. Untuk mampu naik 2 kali lipat, itu pun tidak seperempatnya dari market cap Ethereum. Jadi masih sangat memungkinkan sekali guys. Seperti yang gue bilang kemarin, mungkin gua akan memindahkan sebagian profit dari Ethereum gua ke Cardano ya apabila breakout dari sini. Gua akan menunggu konfirmasi mungkin nanti malam karena 3 koin yang gua pegang sangat paling besar yaitu 3. Cardano, Ethereum, Bitcoin. Jelas hanya 3 itu yang porsinya paling besar. Dan posisi sekarang gua dari keseluruhan kripto tidak ada minus satupun. Semuanya profit. Dan kita cek lagi ke yang lain ya. Kita lihat komparasi antara Cardano to Bitcoin ya. Seperti yang udah kita cek kemarin, itu udah jelas ya. Kalau sekarang Cardano sedang mengungguli Bitcoin dari sisi dominasi ya. Lihat. Setelah Cardano ini berhasil breakout dari falling wedge ya. Lihat. Ini seperti yang gue bilang, ini mampu naik 40%-an ya dibanding Bitcoin ya. Dan kita kembali sekarang masuk ke chart technical dari Ethereum. Sekarang kita rubah ke time frame 4 jam. Ethereum juga sekarang sedang konsolidasi dan kecenderungan sekarang mulai terlihat bullish ya. Sekarang udah mau mendekati area golden ratio ya, seperti yang gue bilang tadi, yaitu di harga 3.347 ya untuk Ethereum ini. Dan kalau kita lihat sekarang Ethereum tuh punya support dari Fibonacci yaitu di harga 3030 ya guys. Jadi kalau kita lihat kemarin kan Ethereum sempat membentuk sebuah bearish divergence di sini guys ya. Dan akhirnya beneran terjadi. Ya, lihat di sini. Oke. Nah, Ethereum tuh menurut gua butuh dia untuk break dari sini guys. Ya. Dari area trendline itu untuk di RSI-nya guys. Apabila Ethereum break lagi dari situ, mungkin dia akan melanjutkan kenaikannya. Tapi kalau Ethereum tidak berhasil breakout dari sini guys, dia akan melanjutkan koreksinya lagi guys. Mungkin dites lagi sini untuk RSI-nya, ya. Dan mungkin pada pola chartnya bisa saja dia nanti mentok di sini, koreksi lagi. Dan ini menurut gua adalah area support paling ideal untuk bisa hold dari Ethereum ya. Seperti yang gue bilang tadi di harga 3030 ya guys. Dan kalau dia bisa break dari sini malah ya,
yang itu ya. Ya dia lanjutin kenaikannya guys. Lihat. Berarti dia break area resistance ini ya. Sama dengan halnya dia break resistance ini nih. Ya. Dan dia kemungkinan lanjutnya setidaknya menuju ke golden ratio 3347 ya. Itu untuk targetnya kalau dia bisa break lagi. Tuh guys. Terus kita lihat ke Bitcoin sekarang. Bitcoin juga naik lumayan ya hari ini setelah kemarin terjadi koreksi. Nah, kalau kita lihat sekarang, Bitcoin ini kalau kita lihat dari golden ratio-nya, sekarang malah masih di bawah ya, di bawah 0,5 Fibonacci ya. Jauh di bawah Ethereum dan Cardano jelas ya. Jadi untuk konfirmasi super bullish untuk Bitcoin ini, ya di area target gua kemarin ya. Target gua kemarin kan Bitcoin tuh bisa saja ke 52.316 ya guys ya. Dan bisa kalau apabila nyampe ke situ ya itu udah super duper trend bullish ya. Dan ini juga mencapai dan melebihi area golden ratio Fibonacci yaitu di 51.322. Nah, tapi untuk jangka pendeknya kita lihat Bitcoin sekarang ini ya masih struggling ya. Bisa dibilang sideways ya, masih membentuk sebuah konsolidasi. Dan di sini ada resistance yang kita lihat dengan jelas di area harga 40.667.8 ya. Kalau kita lihat di sini juga rupanya merupakan sebuah support yang penting ya guys, area sini. Dan apabila dia break dari situ, ini kecenderungan mungkin kan ya. Dan apalagi kalau breaknya dari tren ini guys ya, yang gua gambarkan pada beberapa hari yang lalu nih, tren lain yang garis putih ini. Tren yang garis putih ini guys ya, ini kecenderungan kan membentuk sebuah inverted head and shoulder guys ya. Jadi begini guys ya, set shoulder head shoulder ya. Apabila dia bisa break dari situ guys, jadi area breaknya di sini ya guys ya, area sini. Dan ya targetnya di 52.316 ini guys. Dan dia sudah menyentuh dan mencapai golden ratio-nya, dan ini super duper bullish ya. Dan kalau kita lihat sekarang ya, dari RSI pun sudah tidak ada lagi bearish divergence pada Bitcoin. Lihat ya, jelas ya, tidak ada. Dan ya kalau kita lihat mungkin support selanjutnya, kita lihat ini ada neckline di sini seperti yang gue bilang kemarin. Mungkin saja sekarang support paling ideal untuk Bitcoin ini adalah di 45 ribuan guys. Mungkin ini akan sangat berat sekali apabila dibawa ke 40.000, mungkin udah sangat berat. Setidaknya yang paling dalam ideal sekali ya di area 42.300 guys. Ini sekarang soalnya area 46 sampai 42.000 ini menjadikan sebuah area konsolidasi baru, atau bisa dibilang sebuah area akumulasi baru guys, karena dia kan sempat bisa lewat dari area distribusi ini guys ya. Sehingga yang tadinya area distribusi ini menjadikan area akumulasi baru guys. Jadi antara area 46.000 sampai 42.000 ini merupakan area yang penting buat Bitcoin ya, untuk konsolidasi ke bull market yang lebih kencang. Kalau udah confirm ya Ethereum dan Bitcoin di atas golden ratio Fibonacci-nya, itu jelas itu adalah bull market ya. Meski yang kita rasakan juga sekarang ini masih dalam bull market. Tapi kita harus tetap hati-hati guys ya. Apalagi kalau kita melihat ini guys, ini yang harus kita hati-hatikan. Kita melihat ini nih, Fear and Greed Index ya. Kalau kita melihat Fear and Greed Index, ini berada pada area hijau ini yang mungkin udah lama kita nggak temuin ya, selama 3 bulan ke belakang. Tapi untuk kalian yang mau take profit, silahkan take profit saja ya. Gue tidak menyarankan untuk hold. Mau take profit sebagian boleh, 30% nya boleh. Tapi setidaknya menurut gua sisakan setidaknya 10%, jangan kalian TPS semua. Menurut gua masih ada potensi yang menarik. Kalau kita lihat max ya, area ini ya. Sayang ini pada area sini ya guys ya. Ini sama dengan halnya di sini ya. Lihat. Ini sudah melakukan kecenderungan yang sangat overbought ya. Dan ini membutuhkan untuk sebuah koreksi lagi ya sebenarnya. Atau konsolidasi ya. Makanya agak susah untuk menyarankan beli di area sekarang ya, untuk yang invest ya. Tapi untuk Cardano menurut gua masih menarik.
Tapi not financial advice, kalian silahkan pantau area support yang tadi gua bilang ya. Karena apabila break dari support yang tadi, mungkin kalian harus rela untuk cut loss. Karena apabila break dari support, toleransi paling dalamnya itu tadi tuh 1,7, menurut gua ini sudah fail. Tapi kalau kita lihat sekarang, ini sudah jelas sekali ya. Sekarang golden ratio-nya mungkin bisa dijadikan sebuah support terpentingnya guys ya, untuk Cardano ini ya. Semoga kalian bisa nangkap apa yang gua maksud pada video ini. Apabila kalian kurang ngerti, silahkan komen di kolom komentar. Dan ya, apabila kalian ingin melakukan sebuah trading, kalian silahkan bisa menggunakan Prime XBT, karena kalian bisa mendapatkan $350 dan juga bonus 50% dari deposit guys. Silahkan kalian daftar, linknya ada di deskripsi di bawah. Dan juga harus menggunakan kode promosi dari Ihsan50 guys. Kodenya ada di deskripsi di bawah ya. So, segitu dulu video kali ini. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace.